Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 Offering N, mata kuliah komunikasi perkantoran yang diampu oleh Ibu Delarulta Nur Faizana. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu strategi menulis karya yang menarik pembaca. Yuk simak videonya sampai selesai. Di era digital seperti sekarang, kemampuan menulis bukan cuma dibutuhkan oleh penulis profesional, tapi juga oleh setiap orang yang ingin menyampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Akhirnya laporanku selesai juga. Ternyata isi laporanku bagus juga ya. Aku share ke teman-teman deh. Aduh, aku bingung banget. Ini inti laporannya apa ya? Serius, Agnes, kamu nggak paham? Padahal aku udah nulis panjang loh. Nah, justru itu, tulisanmu terlalu panjang dan bertele-tele, nggak langsung ke intinya. Pernah mengalami hal seperti ini, sudah menulis panjang lebar tetapi pembaca bingung, bosan dan tidak tertarik untuk melanjutkannya. Itu karena tulisan belum disusun dengan strategi yang tepat. Dari video tersebut, permasalahan yang terjadi adalah laporan yang dibuat oleh penulis tidak mampu menarik perhatian pembaca karena disusun tanpa strategi yang tepat. Laporan terlalu bertele-tele, serta tidak memberikan alur dan pemahaman yang jelas. Meskipun banyak orang bisa menulis, tapi tidak semua bisa menulis dengan cara yang menarik. Selain itu, banyak tulisan yang hanya berfokus pada isi tanpa memperhatikan gaya bahasa dan daya tarik pembaca. Akibatnya, pembaca merasa bosan, tidak mudah memahami isi tulisan dan tidak tertarik untuk melanjutkan membaca. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih supaya tulisan kita tidak membosankan dan bisa menarik perhatian pembaca? Supaya tulisan kita bisa menarik perhatian dan mudah dipahami pembaca, kita membutuhkan strategi menulis yang tepat. Disinilah strategi menulis yang efektif punya peran penting. Lalu, strategi apa aja sih yang dapat untuk menulis karya yang dapat menarik perhatian pembaca? Strategi pertama, tentukan tujuan dan kenali audiens. Tulisan akan lebih tepat sasaran jika kita memahami siapa pembacanya, apa kebutuhan mereka, serta pesan apa yang ingin kita sampaikan. Dengan begitu, gaya bahasa dan isi tulisan bisa disesuaikan agar lebih mudah diterima. Strategi kedua, gunakan struktur tulisan yang jelas. Susun tulisan dengan pola pembuka isi dan penutup, membantu pembaca mengikuti alur dengan nyaman. Pembuka menarik perhatian, bagian isi menjelaskan inti gagasan, dan penutup merangkum pesan utama. Ketiga, gunakan bahasa yang efektif dan variatif. Hindari kalimat yang terlalu panjang yang membuat pembaca lelah. Pilih kata yang sederhana tapi kuat, serta gunakan variasi gaya bahasa agar tulisan tidak terasa monoton. Selanjutnya yaitu strategi yang keempat, sertakan data dan fakta pendukung. Informasi yang didukung oleh data, contoh, atau referensi akan terlihat lebih meyakinkan. Hal ini juga meningkatkan kredibilitas tulisan dan membuat pembaca lebih percaya terhadap isi yang disampaikan. Dan yang terakhir, tambahkan sentuhan emosi dan kreativitas. Cerita singkat, analogi, atau humor ringan dapat membantu tulisan terasa lebih hidup dan menyenangkan. Sentuhan emosional akan membantu pembaca terhubung dengan tulisan secara lebih personal. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa strategi menulis yang sangat baik berpengaruh pada hasil karya. Tulisan yang menarik bukan hanya memudahkan pembaca memahami pesan, tapi juga meningkatkan citra profesional penulisnya. Dengan menerapkan 5 strategi tadi, karya tulis kita akan menjadi lebih efektif, kreatif, dan berkesan. Jadi, menulis yang menarik membaca bukan soal bakat, tapi soal strategi dan niat untuk terus belajar. Terima kasih telah menonton video kami pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. See you! Behind the scene. Gak paham. Banyak tulis. Itu bisa gini. Dan yang terakhir,
Dan yang terakhir,